Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, saya Muhammad Yasin Alsina, 6186. Di sini mau kita mulai dari overview case-nya, yakni Vira dan Nina melihat video bagaimana jantung terus bekerja. Nah, bagaimana jantung itu bekerja itu nanti ada siklus jantung dan juga ada elektrokimia jantung, di mana itu adalah merupakan cara jantung bekerja. Nah, selanjutnya itu jantung itu terletak di mediastinum. Mediastinum adalah regio rongga di antara tulang sternum dan tulang vertebra. Nah, lanjut, struktur otot jantung itu ada diskus intercalaris yang menyatukan serasa otot jantung, di mana di situ ada desmosom dan ada gap junction. Lanjut lagi tentang regulasi pompa jantung, lanjutnya siklus jantung, lanjutnya stetoskop, bunyi jantung loop-dub di ICS 4 mid clavicula sinistra. Nah, lanjut kita pertama ke anatomi dulu. Mediastinum itu terbagi menjadi dua, superior dan inferior. Nah, yang di inferior itu terbagi menjadi tiga, posterior, medium, dan anterior. Nah, lanjut, jantung itu memiliki 4 ruang, di mana ada dua atrium kanan kiri dan dua ventrikel kanan kiri juga, di mana katup antara atrium kanan dan ventrikel kanan itu namanya katup tricupidalis. Lalu katup antara vena antara ventrikel kanan dan juga arteri pulmonalis itu katup semilunaris pulmo. Nah, lanjut lagi, dari atrium kiri ke ventrikel kiri itu katup mitral atau katup biscupidalis. Lanjut lagi, ventrikel kiri ke aorta itu katup semilunaris aorta. Nah, eh, pemisah antara ventrikel kanan dan kiri itu adalah septum interventriculare. Kalau yang antara atrium kanan dan kiri itu adalah eh, septum interatriale. Nah, lanjut, vaskulasasinya itu adalah ada arteri coronaria cordis dextra dan sinistra. Inervasinya itu adalah ada simpatis dari T1 sampai T5. Lalu parasimpatisnya ada dari nervus vagus dan plexus. Lanjutnya adalah plexus cardiaca. Nah, lanjut ke histologi. Lapisan jantung itu terbagi menjadi pembungkusnya dan juga dinding jantungnya, di mana pembungkusnya itu ada dua, ada perikardium fibrosa dan perikardium serosa, di mana perikardium serosa itu terbagi menjadi dua lagi, menjadi perikardium serosa parietal dan perikardium serosa visceral, di mana yang parietal itu menyatu dengan perikardium fibrosa. Nah, sedangkan perikardium visceral dia itu nanti menyatu dengan dinding jantung terluar membentuk lapisan namanya epikardium. Nah, epikardium ini itu ada rangka jantung, ada nullifibrosum, trigonofibrosum dan septum membranosum, dan lanjut lagi ada miokardium. Di situ ada otot-otot jantung. Itu adalah lapisan yang di tengah, di mana di situ ada diskus intercalaris yang mana dengan cara menyatukannya itu ada komponen namanya desmosom dan gap junction, dan juga ada perineal cavity atau kavitas perineal. Lanjut, yang terdalam itu ada endokardium. Nah, endokardium itu bisa juga menutupi si valva, melapisi si valva atau si katup. Nah, katup sendiri ini ada yang unik, teman-teman. Jadi ada chorda tendinae itu yang panjang, terus ada otot papillaris bagian yang menonjol dari trabecula carnae. Itu cuman ada di katup tricupidalis dan juga di katup mitral atau katup biscupidalis. Mereka itu nggak ada di katup semilunaris, teman-teman. Tujuannya untuk apa? Kenapa harus ada eh, si tadi struktur dari chorda tendinae, otot papillaris dan juga
Trabekula carinae itu tujuannya mencegah katup mitralis maupun distribusi itu mengalami eversi, sehingga darah yang dari atrium ke ventrikel itu tidak kembali lagi ke atrium atau tidak mengalami regurgitasi. Lanjut fisiologi. Siklus jantung itu ada atrial contraction, lalu ada isovolumetric contraction, ada ventricular contraction, ada ventricular ejection. Lanjut lagi ada isovolumetric accession dan ada ventricular filling dan seterusnya. Lanjut, untuk regulasi cardiac output atau corak jantung itu dipengaruhi, itu ada heart rate, di mana heart rate itu dipengaruhi oleh parasimpatis dan simpatis, di mana ketika si Viradina ini lanjut lagi, heart rate ini juga dipengaruhi oleh nodus SA atau sinoatrialis. Lalu lanjut lagi hormon T3 dan T4. Lanjut lagi suhu dan aktivitas. Lanjut lagi reseptor, kemoreseptor dan emosi. Lanjut untuk volume masuk kuncup itu ada dipengaruhi oleh preload, oleh kontraktilitas dan afterload. Di mana preload itu eh, dipengaruhi oleh hukum Stirling, di mana volume darah itu sebanding dengan kontraksi. Semakin besar volume darah berarti semakin besar juga kontraksinya. Nah, lanjut kontraktilitas itu juga dipengaruhi oleh simpati. Kontraktilitas itu dipengaruhi oleh simpatis. Nah, juga dipengaruhi oleh hormon T3 dan T4 dan juga hormon glukagon. Nah, afterload ini eh, tekanan darah sistemik. Lanjut, suara jantung sebelumnya itu ada elektrokimia jantung, di mana sel otoritmik dan sel kontraktil itu berfungsi untuk melistriki si jantung dan membuat si jantung berdetak. Nah, tahap pertama itu ada depolarisasi, di mana yang pertama itu si Na plus itu meningkat teman-teman, sehingga meningkatkan potensial ke ambang potensial, sehingga bisa terjadi potensial aksi. Ketika udah terjadi potensial aksi, oh iya, si peran Na itu singkat ya teman-teman, cuman ada di depolarisasi. Ketika udah masuk ke fase plateau itu sinatem udah eh, kurang begitu berperan, karena nanti yang berperan itu adalah si Ca plus dan K plus. Nah, apa itu fase plateau? Plateau itu artinya datar, jadi kayak mendatar aja gitu, nggak turun, potensialnya nggak naik. Dimana kenapa terjadi? Karena adanya pengeluaran pemasukan Ca2 plus ke dalam membran dan pengeluaran K plus keluar membran secara konstan, jadi bareng-bareng gitu. Jadi jumlah plus minus di dalam membran itu eh, sama, yakni sekitar 40-an, pas 40. Nah, ketika udah masuk ke fase leporisasi atau eh, kembali ke fase istirahat, itu nanti si kaplesnya kanalnya akan menutup dan enggak, si CA2 plusnya itu kanalnya akan menutup dan si kaplesnya itu nanti akan meningkat. Nah, sehingga nanti si membran itu akan semakin negatif karena ion positifnya si kaples itu keluar dan tidak ada pemasukan ion dari Ca2 plus. Nah, lanjut suara jantung S1 itu penutup valva atrioventrikular, bunyinya itu loop. Nah, S2 penutupan valva pulmonaris, bunyinya dup. S3 pengisian ulang ventrikel dengan cepat, turbulensi, terjadi turbulensi, ini loop ducta. Nah, S4 itu ventrikel kanan relaksasi, terus kontraksi atrium. Ventrikel kaku, relaksasi menurun, terus kontraksi atrium meningkat. Nah, itu jadi huruf bunyi ta, loop, dup. Nah, murmur, murmur itu eh, ada sistolik dan diastolik. Ya, gitu, gitu saja. Terima kasih, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.